Halo teman-teman keluarga sekalian, ketemu lagi bersama kami keluarga Hari Vacation. Camping kami kali ini itu di sebuah campsite di daerah Tabak Penanjung yang tidak jauh dari rumah, sekitar 1 jam dari rumah. Simak terus teman-teman perjalanan kami dan camping kami di lokasi camping kali ini. Siang ini udara kota Bengkulu masih terasa segar saat roda kendaraan mulai berputar meninggalkan hiruk pikuk perkotaan. Perjalanan kami kali ini menuju kawasan datar lebar Tabak Penanjung, sebuah daerah di Bengkulu Tengah yang dikenal memiliki landscape alam yang asri dan berbukit-bukit. Awal perjalanan membawa kami menyusuri jalan raya lintas utama. Perlahan namun pasti, pemandangan ruko dan perumahan padat mulai berganti menjadi hamparan hijau yang menyejukkan mata. Begitu memasuki wilayah Bengkulu Tengah, trek jalan mulai menyuguhkan tantangan tersendiri dengan kontur yang menanjak dan kelokan-kelokan khas daerah perbukitan. Kami sudah memasuki simpang menuju kawasan campsite. Lokasi camping kami itu tidak begitu jauh dari jalan utama tadi. Hanya beberapa menit saja kita akan segera tiba. Saat tiba di pertigaan dengan mengambil ke kanan, jalan ini membawa kami menuju ke lokasi campsite. Di kanan dan kiri jalan, pepohonan rindang dan perkebunan warga seolah berbaris menyambut kedatangan para petualang. Kaca jendela sengaja kami buka lebar-lebar, membiarkan angin sejuk menggantikan hawa pendingin kabin mobil, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang khas. Mendekati lokasi desa datar lebar, suasana pedesaan yang tenang kian tampak. Kemudian kendaraan kami diarahkan memasuki jalur akses menuju campsite The Lebar Farm. Jalur terakhir ini memberikan sensasi petualangan yang sesungguhnya, karena jalan akses ini masih sedikit berbatu sehingga menuntut kita untuk konsentrasi lebih. Namun semuanya tentu akan terbayar begitu kita memasuki lokasi campsite ini. Kami langsung memasuki gerbang dan bertanya kepada petugas soal segala sesuatu berkenaan dengan camping di lokasi ini, dan kemudian
kami diarahkan menuju ke camping ground. Disinilah tempat terbaik kami untuk mendirikan tenda di atas hamparan rumput hijau dengan latar belakang perbukitan Bengkulu Tengah yang megah. Kami camping dengan full squad, tetap ya, anak-anak seluruhnya ikut camping kami kali ini. Ada momen-momen tertentu saat camping yang selalu punya cerita sendiri saat mendirikan tenda. Mendirikan tenda bukan cuma soal menyambung rangka fiber atau mematuk pasak ke tanah, tetapi soal kerjasama. Mendirikan tenda itu adalah ritual pembuka petualangan kami. Disinilah kami sadar rumah bukan lagi soal dinding bata dan beton, melainkan sebuah kain parasut kecil yang kita bangun sama-sama dengan penuh tawa. Begitu tenda ini berdiri kokoh, rasanya ada kepuasan tersendiri. Rumah sementara kita sudah siap, dan petualangan malam ini resmi akan dimulai. Ada sisi lain saat mendirikan tenda. Karena mendirikan tenda selalu jadi ujian kerjasama sebetulnya, yang menuntut kesabaran untuk kami. Selalu ada drama, rangka terbalik atau pasak yang mendadak hilang entah kemana, atau palu yang hilang. Tapi anehnya momen ribet inilah yang selalu bikin kangen. Karena setelah perjuangan tarik-menarik kain ini selesai, duduk di depan tenda sambil menyeduh kopi dan teh hangat adalah kemenangan terbesar hari ini. Saya bertugas memastikan tenda berdiri kokoh di luar. Maka istri yang menghidupkan kehangatan di dalamnya. Merapikan matras, menata sleeping bed, serta hal-hal lainnya selalu memunculkan rasa syukur yang dalam. Di tangan istri, ruang parasut yang sempit dan dingin ini seketika berubah menjadi tempat yang nyaman. Oh ya teman-teman, camping di lokasi ini itu dikenakan biaya per orang ya teman-teman, per orang per malam. Jadi satu orang 35.000 untuk satu malam. Dan itu tidak termasuk anak-anak yang di bawah 2 tahun. Malam hampir tiba, membawa sunyi yang menenangkan. Riuh angin malam dan gemerisik daun menjadi melodi pengantar tidur kami. Di balik dinding kain yang sederhana ini, kami bersiap menutup hari dengan hati yang penuh ketenangan.
Tidak banyak aktivitas kami di malam pertama ini karena lelah perjalanan dan lelah mendirikan tenda. Pagi hari kami langsung disambut udara sejuk yang belum terpapar polusi, plus pemandangan hijau sejauh mata memandang. Kesininya nggak terlalu jauh ya teman-teman, hanya beberapa meter aja kita udah sampai di WC-nya. Ada 4 WC di sini, 2 wanita, 2 untuk laki-laki. Ritual wajib yang selalu berhasil mengalahkan rasa malas untuk keluar dari tenda adalah menyeduh kopi pertama di pagi hari di alam bebas. Jadi pagi ini kami menyusuri jalan tapak menuju ke sungai yang infonya gak terlalu jauh dari lokasi camping di Lebar Farm. Oke teman-teman. Teman-teman, saat ini kami sudah tiba di Air Batu di bawah lokasi camping di Lebar Farm. Airnya cukup sejuk, cukup jernih. Tapi nanti akan diputuskan apakah ini cukup baik, cukup worth it untuk mengajak keluarga dan rombongan camping itu ke sini.
Karena hasil trekking ke sungai dekat lokasi tenda itu tidak memungkinkan untuk kami mengajak keluarga bersama-sama untuk ke sungai, maka diputuskan kita mengunjungi salah satu spot mandi yang tidak terlalu jauh dari lokasi camping, akan tetapi cukup jauh jika berjalan kaki. Makanya akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan kendaraan menuju ke lokasi pemandian air batu yang bernama Batu Kambing atau Lubuk Batu Kambing. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul, kenapa tidak camping di dekat atau di areal Batu Kambing ini? Jadi teman-teman, informasinya di tempat wisata Batu Kambing ini belum tersedia lokasi untuk mendirikan tenda, apalagi kalau rombongan. Jadi tendanya banyak. Makanya yang paling mungkin adalah kita mencari lokasi yang bisa menampung beberapa tenda, beberapa keluarga, kemudian berwisata atau mengunjungi pemandian di Batu Kambing ini. Kami langsung disambut suara gemericik air yang beradu dengan batu kali, dan rasanya sudah tidak sabar untuk menghempaskan diri ke dalam air, teman-teman. Jadi teman-teman, kita loncat dari sini ke bawah. Sepertinya cukup dalam. Sudah lama rasanya saya tidak pernah merasakan terjun bebas dari atas batu menuju air yang di bawah. Cukup tinggi, teman-teman, cukup memacu adrenalin, dan yang pasti cukup seru, teman-teman. Untuk biaya masuk ke lokasi wisata Batu Kambing ini, kita dikenakan biaya itu 15.000 per orang ya, teman-teman. Dan tidak termasuk juga untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun. Setelah puas bermain air batu, kami kembali ke lokasi camping. Cuaca siang ini cukup terik, teman-teman. Hari mulai beranjak sore. Saya mulai merapikan peralatan lampu-lampu dan memasang lampu-lampu agar tenda kami lebih semarak. Istri kembali menyiapkan makan malam untuk anak-anak. Dan seperti biasa, kami memasak yang praktis, telur dan mie instan.
Malam ini kami berkeliling dan melihat-lihat penampakan tenda dari teman-teman di lokasi camping ini saat malam. Karena lampu-lampu tenda ini cukup membuat tenda terlihat syahdu dan tenda terlihat lebih meriah. Pagi kedua kami menyambut, dan sama seperti pagi sebelumnya, matahari bersinar terang dan kami juga cukup senang karena 2 malam di campsite ini kami tidak diguyur hujan, jadi kami bisa beraktivitas di luar tenda dan tidak ada peralatan yang kebasahan. Karena ini hari terakhir kami di campsite ini, saya dan istri menghabiskan waktu menikmati suasana di depan tenda. Matahari siang ini cukup terik, tapi di bawah tenda kami begitu menikmati. Angin sepoi-sepoi sesekali datang membawa kesegaran. Suasana siang di alam terbuka seperti ini punya keunikan sendiri. Berbeda dengan malam yang syahdu dan sunyi, siang hari menyuguhkan rona kehidupan yang terang. Suara burung-burung berkicau saling bersahutan. Dan sesekali kami melihat kupu-kupu melintas di depan tenda kami. Menghabiskan waktu siang di depan tenda bersama istri ini tentu bukan tentang petualangan yang ekstrim, melainkan tentang merayakan waktu yang berjalan lambat, obrolan-obrolan kecil yang ringan, dan kenyamanan untuk saling menemani dalam diam yang menenteramkan.
Rasanya tak terasa waktu berjam-jam hanya untuk membahas hal-hal acak dengan istri di depan tenda. Mulai dari menertawakan tingkah lucu kucing kami di rumah, rencana menu makanan yang ingin kami masak, dan impian-impian kecil tentang camping ke depan. Terkadang momen-momen seperti ini ya bisa dinikmati saat bercamping. Obrolan kami siang ini bukan hanya sekedar pengisi waktu luang, melainkan cara kami untuk kembali mendengar satu sama lain secara utuh, tanpa sekat kesibukan duniawi yang seringkali menyita waktu kami berdua. Kami kembali menyantap makanan. Sepertinya ini makanan terakhir kami di campsite ini, karena sebentar lagi kami akan segera meninggalkan lokasi campsite ini dan membongkar tenda kami, sehingga kami perlu untuk mengisi perut terlebih dahulu agar nantinya kuat untuk membongkar tenda dan merapikan peralatan, dan kemudian menempuh perjalanan kembali pulang ke rumah. Oke teman-teman, itu dia aktivitas kami camping 2 malam di Delebar Farm ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan komentar-komentar atau masukan-masukan tetap kami sangat mengharapkan demi semangat kami dan demi sempurnanya konten-konten kami. See you di next video, di next camping.